tidak ada? Lanjut ya. Oke, baik. Next. Kita lanjut ke modul modul 5 tentang previewing and predicting. Jadi di sini saya pilih-pilih modulnya dulu yang saya rasa masih agak baru buat kita, ataupun misalnya masih belum terlalu sering kita dengar, itu yang saya tampilkan terlebih dahulu. Jadi nanti kalau misalnya previewing and predicting. Oke, kita bedah satu persatu untuk preview dan predict. Sebelumnya kita mau share info dulu bedanya preview dengan predict ini apa dan contohnya apa. Ya udah, sekarang saya minta dari yang paling muda dulu deh. Yang paling muda di kelas reading 2, siapa yang merasa? Silakan, kalau menurut pendapat Anda bedanya preview dengan predict itu apa dan contohnya apa. Ya, Mbak Linda merasa nggak paling muda. Silakan. Yes. Apa bedanya Mbak kira-kira? Mhm. Ya. Contohnya bisa Mbak? Contoh preview. Ya, perhatikan kalau ada kata pre-nya itu berarti itu kayak masih ya pembukaan, bukan, maksudnya kayak bagian pembukaannya dulu. Makanya ada kata pre, misalnya kayak pre-wedding. Jadi sebelum pernikahan ada istilahnya, ada suatu ada acara dulu sebelum pernikahan. Jadi ini preview, ini sebelum kita benar-benar baca suatu teks, kita preview dulu, kita lihat-lihat dulu dia gitu. Bisa ya Mbak? Kalau predicting tadi benar, artinya kita memberikan prediksi atau memberikan seperti seperti gambaran tentang sesuatu. Oke, terima kasih. Berarti benar Mbak Linda paling muda ya? Aduh, berarti ini Mas Tri ketua kelas yang gimana ya? Ketua kelas. Yes. Oh gitu. Enggak, kita enggak sekarang.
Nggak main fisik bu, nggak main fisik. Oke. Oh, yang paling tua Mas Tri ya. Nggak apa-apa, kita boleh tua usia tapi jiwa tetap muda ya kan. Iya, stay young forever. 17 forever. Oke, jadi ini kita bedah dulu satu-satu untuk istilahnya tadi preview. Jadi preview itu merupakan kegiatan membaca cepat. Ini yang saya garis bawahin, yang saya underline ini adalah kata-kata kuncinya. Jadi seperti saya sebutin tadi, misalnya ada satu teks atau ada suatu informasi, kita itu belum baca secara detail gitu. Jadi kita masih lihat-lihat dulu ini informasinya tentang apa, bagaimana, di mana gitu. Jadi yang bawah ini langsung kita baca. Preview juga memberikan pengalaman kepada Anda bahwa Anda dapat mengambil intisari informasi dari suatu teks bacaan tanpa harus membaca kata per kata. Seperti yang sudah-sudah, ini kan salah satu strategi membaca juga. Misalnya kita hanya punya waktu yang terbatas untuk membaca sesuatu, sementara kita harus menjawab pertanyaan. Jadi kita nggak perlu baca semuanya. Gitu. Oke, ini ada tips untuk memudahkan kita melakukan preview terhadap suatu cerita. Yang pertama, baca judul, pasti ya. Kalau misalnya judulnya tentang Taiwan, pasti semua berhubungan dengan Taiwan, gak mungkin ada hubungannya dengan Borobudur gitu. Kedua, perhatikan gambar bila ada. Kayak kemarin si Mastri bilang contohnya ada kayak baliho atau apa gitu yang di tepi jalan. Jadi kalau misalnya ada gambar iklan sabun ya kemarin ya, jadi mungkin ada gambar sabunnya gitu. Kemudian ketiga, baca kalimat dalam paragraf pertama. Karena apa kita baca kalimat dalam paragraf pertama? Karena di situ biasanya terletak main idea atau induk kalimat atau topik sentence gitu, topik utama dari kalimat tersebut. Sekarang slide 3. Kemudian yang keempat, baca kalimat pertama dari paragraf lainnya. Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau misalnya dalam suatu teks itu ada 3 paragraf, masing-masing kalimat pertamanya itu silakan dibaca. Karena biasanya disitulah main idenya atau intinya. Kemudian perhatikan nama, tanggal, dan angka-angka. Nah, ini juga penting karena biasanya ini akan ditanyakan gitu. Misalnya di mana, kapan, kemudian siapa gitu. Ingat yang saya sebutin semalam, 5W tambah 1H. When, where, why, who, which, sama how. Oke, sepanjang ini masih gampang lah ya. Ya, ini kira-kira silakan di preview. Ini ceritanya tentang apa? Sekarang kita di slide 4. Reading for the gist. Waduh, coba di ini mbak, di restart atau diapain gitu. Karena sekarang kita udah di ini, di predicting and preview, di slide 4. Iya sudah ganti PowerPoint. Yes, silahkan. Ya ini Mbak Dede juga sama sepertinya ini. Coba diulang dulu Mbak. Sekarang kita sudah di slide 4 dari 15. Jadi kita sekarang bahas predicting sama preview. Ayo silahkan, siapa yang mau mencoba untuk yang contoh ini? Setelah di preview, kita tidak perlu baca semua satu persatu, tapi kita langsung lihat aja ini kira-kira tentang apa. Oke, ini tentang di jalan. Ada yang lain pendapatnya? Ini dia melakukan sesuatu kegiatan. Apakah kegiatannya itu? Ayo siapa? Tadi sepertinya sudah ada yang ngomong. Kayak si Master bilang menawarkan bantuan. Yang tadi yang bilang bersepeda siapa?
Ya, Mbak siapa namanya ya? Saya nggak bisa langsung pantau. Mbak Rina sama Mbak Rini. Oke, yang lain? Ayo, berikan saya alasan kenapa jawabannya kira-kira itu bersepeda. Alasannya apa? Secara singkat. Kemudian Mas Ri juga tadi alasannya kenapa. Why did you... Iya, Mbak Linda slide 4. Oke. Karena the first and second sentence bring you the clue that it is about riding a bicycle. Oke, Mas Tri, kenapa? Why? Yes? Why? What happened? Iya, slide 4. Oke. Ya, ada lagi? Oke, jadi di sini jawabannya adalah riding a bicycle. First time to ride a bicycle. Ya, first time to ride a bicycle. Gitu. Jadi tadi si Mas Ri bilang itu kan kayak menanyakan ask someone to help you. Jadi kalaupun misalnya Mas Ri mengacu ke kalimat pertama ini kan the first time you try it. Jadi pertama kali kamu coba mintalah bantuan dari seseorang begitu. Jadi kalau misalnya kita perhatikan kalimat ini, kira-kira kan kalau misalnya kita sebutin itu meminta bantuan seseorang kan, tapi tentang apa kan begitu. Karena the first time, pertama sekali. Iya, pertama sekali kamu mencoba itu, mintalah bantuan dari seseorang. Jadi otomatis kita harus mikir ini kira-kira yang dicoba apa gitu. Bisa Mas Ri? Bisa ya. Oke. Jadi karena kan tadi mengacu ke ask someone to help you aja kan, sementara kan kalimat pertamanya di sini ada. Oke, jadi ini sudah di preview, artinya kita tidak perlu baca semua kalimatnya, tapi kita sudah tahu ini kayaknya ada yang baru pertama kali naik sepeda, karena dia menjelaskan bagaimana pertama awalnya, kemudian after you start, do not stop, try to go faster. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Oke. Ya, ini juga silahkan di preview. Saya berikan waktu sekitar 5 menit, 3-5 menit. Pilihannya apa aja, Mbak? Ya, ini silahkan dibaca 5 menit. Nanti di preview setelah ini akan ada pertanyaan.
Sudah? Sudah. Oke. Silakan pertanyaan yang ini. 1, 2, 3. Gimana? Ya. Silakan dijawab komplit 1, 2, 3, kemudian seperti biasa dikirim by chatnya. Iya, diketik 1, 2, 3. Jawabannya lengkap ya. Jawabannya dilengkapin dulu ya Mbak. 1, 2, 3 apa gitu. Misalnya 1A, 2A, 3A gitu. Setelah itu baru silakan di send. Jadi nggak terlalu banyak ininya. Ya. Oke, jadi semua sudah rata-rata sudah berikan jawaban ya. Tapi sepertinya si Master ini belum. Master masih ada atau lagi ketiduran? Oke. 1, 2, 3, I'm counting. Tuh, 2, 3, 4. Ngikut ya, aduh, idem ya. Masa sih lama banget. Oke ya, mari kita cek jawabannya satu persatu. Yang belum pernah baca, saya minta bantuannya untuk baca soal. Ya, baca pilihan kemudian jawabannya apa. Oke, silakan. Number 1, please. Ya, yang belum pernah dulu ya. Iya, nanti. Iya. Ya, dibaca dulu semua. Dibaca dulu semua pilihannya, Mbak. Kemudian my answer is. Oke. Oke. Benar atau tidak? Benar. Iya, betul. Jadi banyakkan orang Amerika itu nggak pernah belajar bahasa kedua ya. Artinya mereka sudah ngomong bahasa Inggris gitu. Ya, silakan dicek sendiri punyanya masing-masing ya. Jadi nanti saya cek yang tidak ada jawaban, yang ngikut aja berarti nggak tahu nih mana yang benar ya. Jadi nanti tetap seperti biasa, yang benar semua silakan diinfo. Yang nomor 2 yang belum pernah baca silakan.
Yang nomor 2, apakah semua sudah pernah baca? Sudah? Oke, boleh. Ya, ntar yang nomor 3 si Mbak Linda, yang nomor 2 sekarang yang Mbak Rini dulu. Soalnya kan udah lama juga. Kayaknya minggu lalu nggak datang ya Mbak ya? Kenapa? Oh, baru ini baru oke ya. Iya, silakan nomor 2. Oke, correct or not? Correct. Aduh. Hello, gimana? Ini pertanyaan atau pernyataan, Mbak? Ya, saya kurang jelas soalnya. Berarti setuju atau tidak maksudnya? Setuju ya, karena memang banyak kan orang Amerika itu mereka bisanya ngomong bahasa Inggris karena mereka jarang ya, atau bahkan tidak pernah pergi ke luar negeri gitu. Wong semuanya udah ada di negara mereka gitu ya. Oke, good. Yang terakhir. Ya, nanti aduh. Kan nggak mungkin berdua ya, kan nggak mungkin berdua ya bacanya ya. Nanti masih banyak, ini masih slide 6 Mbak. Ayo silakan. Ntar slide 7, 8, 9, 10, 11 nanti bagi-bagi. Yes. In other. Ya, other, bacanya other, Mbak. In other parts of the world. Parts. Okay, good. English. Ing, bacanya ing, Mbak. Okay. Okay. Many people. Nah, ini gunanya kita latihan ya Mbak. Jadi saya bisa dengar, terus kita bisa perbaikin gitu. Nggak apa-apa. Siapa yang malu-malu, siapa yang salah, itu berarti nggak bisa. Ya, sama-sama belajar ya. Ya, orang yang mau belajar itu orang yang bisa berkembang. Lanjut. Berarti bacanya many ya Mbak. Many people speak English. Good. Speaks. S-nya, ntar S-nya ngambek loh ketinggalan. Okay, good. Your answer is many people speak English. Gimana? Setuju atau tidak? Oke, ya yang benar semua silakan diinfo, yang salah semua nggak usah diinfo. Oke, ya ini nanti bakalan di record ya. Nilai much. Many, yang tadi many ya. Oh, kalau uang kan bacanya money, kalau banyak kan many. Satu, satu mas, satu me. Oke, sudah. Jadi kan ada improvement ya, berarti kan ada perbaikan. Kemarin bacanya apa, sekarang bacanya yang bener gitu. That's okay, itu proses belajar.
Ya, jadi yang duit bacanya money, kalau yang banyak bacanya many. Many people, many countries, many books, gitu. Many boyfriends, many girlfriends. Oke, sekarang tadi kita sudah baca tentang preview. Ada yang tidak jelas kah sebelum kita lanjut ke predicting? Oke, very good, you got it. Jadi so far so good ya, you are with me. Ya, sekarang kita move ke bagian predicting. Di sini kita memprediksi. Kalau bahasa lainnya ataupun sinonimnya meramalkan ataupun menebak kira-kira yang terjadi selanjutnya apa. Kita lihat dulu. Ya, di sini predicting ini merupakan salah satu lagi keterampilan membaca di mana Anda memiliki kesadaran dan kewaspadaan atas proses berpikir yang terjadi ketika menarik suatu inferensi. Jadi, secara kata-kata sederhana, kita meramalkan sesuatu itu karena sekarang slide 8 ya, Mbak. Slide 8. Kita bisa meramalkan sesuatu itu berdasarkan data-data yang ada. Jadi kita menarik suatu kesimpulan, oh ini kayaknya tentang ini deh, gitu. Oke, ini tujuan pembelajaran ya. Setelah nanti kita belajar tentang preview dan predicting ini, kita bisa menambah keterampilan kita dalam membaca, gitu. Ya, jadi secara singkat lagi, predict itu berarti make a guess. Kita memberikan tebakan atau ramalan ataupun prediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita lihat. Oke, yes? Boleh? Kalau misalnya predicting sama guess of meaning. Kalau guess of meaning itu sebentar ya, ini saya lihat dulu ini nanti di modul berapa. Guessing word meanings. Di kelas ini berarti belum belajar ya, Mas? Udah lupa. Oh, rada nggak jelas. Kalau dia yes. Guess itu menebak. Jadi kalau begini Mas, begini. Jadi satu dia itu sudah jelas ada yang mau ditebak ataupun mau dicari. Kalau yang satu lagi dia belum ada. Jadi beneran kita memang mikir ini kira-kira tentang apa gitu. Bukan, yang itu yang guessing Mas. Guessing word meanings itu kan misalnya biar lebih gampang saya kasih contoh, misalnya dalam suatu bacaan ada kata-kata yang gak ngerti artinya, dia beneran kata-katanya itu baru. Misalnya sebentar ya, sabar, ini saya kasih contoh dulu. Ini please jangan menggunakan kamus dulu ya. Jadi kita mau latihan dulu membedakan guessing the words meaning sama predicting. Ya. Jadi ini contoh kalimatnya. Yesterday the rain was so hard, the ground become saturated. Jadi yang saya mau tanyakan, ini saturated ini artinya apa? Gitu. Ini merupakan contoh kalimat yang kalau misalnya kita mau menggunakan strategi yang kita gunakan itu adalah guessing. Iya, karena kata-katanya sudah ada, sudah tersedia. Cuman kita diminta, karena kita mungkin nggak tahu, kita kan bukan kamus berjalan ya, yang semua kata kita tahu artinya. Jadi kita ini diminta untuk kira-kira menebak ini maksudnya apa ya. Menebaknya itu dari mana? Lihat dari kalimat-kalimat sebelumnya. Kira-kira tahu nggak ini maksudnya tentang apa? Yesterday the rain was so hard. Semalam itu hujannya kenceng banget deh. Jadi tanah itu become saturated, ya.
Ya, tadi tebakannya berarti apa? Becek. Yang lain? Banjir. Slide 9. Saturated. Ya, jadi berarti sudah bisa ya, artinya sudah bisa menggambarkan kalau misalnya hujan itu pasti berhubungan dengan becek atau berhubungan dengan banjir. Pokoknya berhubungan suatu dengan yang ada hubungan dengan air gitu ya. Iya, itu maksudnya guessing words meaning. Jadi kalau misalnya nanti mau dicek silahkan. Ini artinya oke, memang beneran becek, kalau bahasa kita becek. Completely wet. Itu sinonimnya, jadi saturated itu completely wet. Jadi dari kalimat sebelumnya kita bisa tebak ini kira-kira maksudnya apa gitu. Itu dia disebut itu dia disebut dengan ini sekarang kita ngomongin ini Mbak. Tadi si Mas Tri itu menanyakan apa bedanya guessing dengan predicting. Jadi yang sekarang saya jelasin ini guessing, itu contohnya guessing. Artinya kita sudah tahu, sudah ada kata-katanya, sudah ada masalahnya, itu deh, sudah ada kasusnya. Kita tinggal menebak kira-kira ini maksudnya apa. Bukan sudah terjadi, maksudnya gini, kalau misalnya ada teks, misalnya kata-katanya sudah ada di situ Mbak, tapi kita nggak tahu itu artinya apa. Jadi strategi yang perlu kita gunakan adalah guessing. Iya, itu tadi kan pertanyaannya Mas Tri. Sekarang kita memang mau belajar tentang predicting, cuman tadi si Mas itu nanya bedanya dengan guessing apa. Kalau predicting dia belum ada kata-katanya, mungkin kita dibantu hanya dengan gambar, dengan data-data gitu. Jadi kita disuruh prediksi ini tentang apa. Slide 9. Ini komen Mas Ri, jelaskah? Waduh, ini tadi yang nanya mana ya? Ini sudah jelas atau belum? Ketiduran atau Oke. Ngantuk ya. Baiklah, kita juga akan segera akhiri. Contohnya ini deh. Ini contoh predicting. Jadi kita cuma disuguhin gambar atau kita disuguhin data-data. Jadi kita sudah bisa prediksi kira-kira ini tentang apa. Oke, slide 10. Tentang apa? 10. Cooking. Ada yang bilang cooking. Ya. Oke. Ya, ini ya, ini sekarang yang ditanyakan kan bukan sedang apa yang dilakukan, tapi apa yang akan dilakukannya. Ini namanya prediksi. Making a soup, oke. Bener ya, maksudnya bisa jadi kan, karena dipotongin kan sayuran. Benar, jadi secara umum itu adalah cooking. Dia pasti mau masak lah ya, nggak mungkin mau nyuci kan, begini. Jadi itu namanya prediksi gitu. Lanjut ya, ini kira-kira prediksinya mau diapain, mau dibawa kemana bahan-bahan ini. Nggak mau berangkat ya. Slide 11. Bolu menunya cuman ini loh. Aduh, ini pasti bukan chef yang baik nih. Menunya cuman ada 4 kok bisa bolu ya. Bread. Coklatnya diapain? Coklatnya diapain? Aduh, ini belum jago ini prediksi sesuatu berarti. Ayo yang mbak-mbaknya ini jangan kalah dong. Aduh, Mas Tri katanya nggak pernah masak. Kue coklat lah yang pasti ya, atau brownies ya. Iya benar, making brownies. Oke, chocolate cake, benar.
Oke, sekarang ini yang tadi kan kita beneran disuguhin gambar, terus kita disuruh prediksi ini kira-kira buat apa aja. Tadi sudah bener, gak ada masalah. Nah, ini ada gambar 1, 2, dan 3. Coba di-matchingkan. Ini kan ada kalimat-kalimat. Sekarang slide 12 ya. Ada kalimat, boleh tolong di zoom mbak, karena ini yang udah maksimal juga sih, saya juga udah coba. Ini kan ada gambar 1, 2, 3. Setelah misalnya diperhatikan gambar, coba matchingkan. Silakan prediksi ini kalimatnya cocoknya yang kemana. Yes. Iya. Iya, 1, 2, 3 sekalian. Iya, maksudnya gini loh, ini kan nomor 1 kan gambar A, Mbak. Iya, paham ya. Jadi ini how beavers build their homes, ini ke gambar 1. Oh, ada di modulnya ya? Ya, silakan dicek kalau misalnya ada di modul. Karena ini saya ambil dari pustaka ya, perpustakaan digitalnya UT. Iya, ini contohnya si Mbak Dede benar ya. Misalnya yang ketiga, kalimat ketiga itu ke gambar nomor B gitu. Jadi gambarnya ini A, B, C. Kalimatnya 1, 2, 3. Jadi kalimat 1 ke gambar nomor berapa. Ya, Mbak Arina nggak mudeng ya. Jadi ini kan ada gambar nih. Gambar A, gambar B, gambar C. Jadi kita disuruh prediksi dari kata-kata ini matchingnya kemana gitu loh. Ini kan ada kata-kata misalnya how beavers build their homes. Jadi dari kata-kata ini dia cocoknya ke gambar A, gambar B, atau gambar C. Oh iya, itu sudah ada modul katanya. Jawabannya kok bisa beda-beda semua ya? Jadi perhatiin ya, itu gambarnya kan sudah ada huruf ya A, B, C. Jadi kalau gambar itu A, B, C. Kalau 1, 2, 3 itu kalimatnya. Jadi misalnya kalimat nomor 1 ke gambar mana? Gambar A, gambar B, atau gambar C. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya sudah terlanjur dibuat, nanti kan kita sama-sama koreksi. Kalau misalnya pengertiannya sama, that's okay. Oke, langsung kita bahas ya. Iya. Iya. Yang nomor 1, kalimat 1 ini how beavers build their homes. Ini matchingnya ke gambar mana? Ini kan berarti bagaimana beavers itu membangun rumah. Gambar A, B, atau C? C, benar. Ya, silakan dicek jawabannya. Yang kedua, when your child goes to the dentist. Iya, berarti benar.
Iya, benar. Nggak apa-apa. Karena memang maksudnya juga seperti itu kok. Yang nomor 2 ini, when your child goes to the dentist, dia ke gambar A, ya. Yang how American shop for food, dia ke gambar B. Iya. Ada yang salah? Oh gitu. Salahnya di mana, Mas? Maksudnya memang salah letak atau salah pengertian? Oh, salah pengertian. Oh, oke. Yap, sip. Oke, kalau yang tadi kita sudah prediksi tentang gambar, sekarang prediksi tentang apakah pernyataan ini benar atau tidak. Jadi ada judul A Good Place to Live. Ada sebuah buku berjudul A Good Place to Live, artinya sebuah tempat yang bagus untuk ditinggalin. Jadi ini ada 10 pernyataan. Slide 13. Jadi ini ada 10 pernyataan. Silakan dilingkarin benar atau salah. Kalau misalnya judulnya A Good Place to Live. Dari situ coba prediksi yang mana kalimat yang sesuai, yang mana kalimat yang tidak sesuai. Ya, ini nggak usah diketik Mbak. Saya minta semua berpartisipasi. Silakan mau pilih nomor berapa. Silakan. Coba diulang. There are many poor. Bacanya agak poor gitu Mbak, bukan poor tapi poor. Yes, good. True or false? Why? Oke, bagus. Gak sesuai ya, berarti prediksinya gak sesuai. Kalau kita prediksi dia bukan bagian dari cerita itu, begitu ya. Oke, good. Namanya Mbak siapa? Mbak Linda. Oke, terima kasih Mbak Linda. Bagus. Number 2 please. Yes. Number 2. Yes, true or false? Kalau misalnya the spring flowers are beautiful in Boston, so do you think that this is true or false if you predict for a good place to live? Ya, bener atau salah Mbak kalimatnya itu, maksudnya benar ya? Benar. Oke, bagus. Mbak Mustika ya. Oke, next number 3. Bacanya di slide 13 ya Mbak Arina. Yes, yang belum nanti sorry yang belum dulu Mbak. Buku slide 13. Yang belum dulu Mbak, yang belum dulu. Yes. True, good. Number 4. Come on, number 4. Yang belum ya, yang sudah dan sudah benar, berarti no need to read, except there are no one to read it. Yes, silakan please, number 4. Gak bisa diganti-ganti, waduh, technical problem ya Mbak. Slide 13 ya. Ya, silakan Barik. Area. Oke.
False, good, karena hard to find ya. Number 5 please. Lagi asik kayaknya. Oke, semangat sekali ya. Langsung melangkah ya. Winters in Boston are very cold and wet. Aha. Masih mikir gini, ini mau di komen lagi nggak nih gitu. Jadi oke. Are oke, nggak sesuai ya. Iya silakan. Nomor 6, sorry, begini. Tadi masternya udah terlanjur jawab, jadi kita langkain aja. Jadi nomor 5 itu false, nomor 5 itu true. Sekarang yang nomor 7, kalau misalnya Mbak Rina mau nomor 8, jadi tunggu dulu. Yang nomor 7 dulu. Yes, yang nomor 7 siapa yang belum? Ya udah ada yang ngantuk nih, saya juga udah ngantuk nih. Ayo segera. Yes, number 7. Yang belum silakan. Famous. Buildings. No. Sorry. Kalau buil itu jangan dibaca buil, Mbak. Jadi udah kayak BIL, buildings. In downtown. Downtown, diulang dulu. Bukan down, tapi down. Yes. Downtown, okay. True or false? Good. Number 8. Yes. Friendly. Okay. False or true? Okay, good. Number 9. Yes. Okay, good. Yang terakhir? Yes, true or false? Yes, good, false. Berarti di sini semuanya a good predictor ya, sudah bisa prediksi yang mana kira-kira yang sesuai gitu. Oke, kita lihat lagi di slide berikutnya. Ya. Siapa yang sudah bisa nih jawab benar 1 2 3 boleh meninggalkan kelas duluan. Jawabannya di chat langsung ya. Jadi 1 2 3. Kalau saya bilang benar berarti boleh langsung say goodbye to everyone. Ya, chat langsung Mbak. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Oh iya. Ini kalau misalnya di sekolahan dulu pasti langsung semangat semuanya karena pengen cepet pulang kan, udah lapar gitu. Ini udah ngantuk juga kan. Ya ini slide 14, slide terakhir. Karena slide 15 ntar hanya not really important, so I can let you go if you finish this assignment.
Yes. Oke, Mbak Arningsi, sebentar. Ayo. Oke, sekarang gini deh. Saya ganti peraturannya. Kalau udah ada semua di modul, yang cara bacanya benar boleh pulang duluan. Ya, nomor satu silahkan. Yang bacanya benar, oke. Satu kata nggak boleh salah. Kalau misalnya udah kena tit, ganti sama yang lain, oke. Jadi harus benar-benar dilatih dulu. Dari atas, dari abjad aja ya. Dari A B C D E F G, silahkan yang abjad A. Yes. Tit. Makanya bacanya pelan-pelan, hati-hati aja. Kan namanya belajar. Jadi kalau salah that's okay. Iya, masih ulang. Tit. Gak boleh ada yang ketinggalan huruf-hurufnya ya. S-nya jangan dibuang. Lanjut. Ya, sesuai abjad, sesuai abjad. Coba diulang, sorry. Lanjut. Lanjut. Des. Lanjut, Mbak. Tit. Tit. Ya, aduh, nggak ada yang pulang duluan ini. Lanjut. Kalau misalnya nggak ada atau lagi apa gitu, boleh langsung di skip. Yes, silakan. Jangan nangis, Mbak. Silakan. Tit. Kayaknya hati-hati tadi saya bilang kan. Nggak apa-apa baca satu kata there, where gitu, nggak apa-apa. Misalnya, jadi maksudnya jangan buru-buru. Ayo, silakan. Yes. Coba dilanjut dulu. Sorry, last apa? Night. Salah ya, masih tit. Saya udah ajarin loh padahal, tapi masih tetap salah, Mbak. Night itu berarti belakangnya masih G. Jadi tulisannya udah NAIT, night. Lanjut. Iya. Lanjut setelah yang tadi. Iya. Iya, silakan. Aduh, missnya keburu ngantuk nih kalau begini. Aduh.
There were udah nggak ada lagi. Oke. Oke, dibandingkan yang lain sudah lebih mendingan, tapi di bagian C, they saw. Iya, tadi mbaknya bilang they saw ya. They kan see, so. They, ya, they saw a play, a music show, and the news. Yes, silakan Bu, ambil ini, ambil tasnya, ambil kursinya, diangkat semuanya, silakan pulang. Yes, you're welcome. See you next Monday. Have a nice. Bye. Oke, nomor 2 lagi, lanjut yang belum. Ya, nomor 2 ayo dicoba. Harus semuanya dibaca, Mas. Tapi kalau misalnya kayak tadi sudah hampir benar, kalau ada salah sedikit that's fine. Tapi kalau di awal aja udah salah, John and Alice Babson, ini nama aja jadi no problem. Coba diulang. Saya ragu ini menentukan. Mas, ulang Mas. Sekarang kan gitu. Coba diulang sekali lagi, one more time please. Iya, tolong jangan diganggu. Titit. Masih salah yang di situ. Iya, tadi bacanya children, Mas. Lanjut. Setelah Mastri ada lagi nggak? Soe abjad. Oh, terakhir ya. Oke. Waduh, ini berhubung sudah jam 12, jadi harusnya kita akhirin ya, Mbak. Begini saja. Untuk yang hari Senin, ya masalahnya ini kan banyak. Begini aja, saya kasih tugasnya gampang. Tugasnya adalah oral. Jadi biasanya kan tulisan ya. Sekarang ini karena kita mau lihat dulu cara baca pronunciation. Jadi untuk hari Senin depan, tugasnya sebelum kita mulai belajar, saya minta semuanya nanti baca kalimat yang sama ini. Kemudian dipastikan jangan lagi ada yang salah pronunciation-nya. Jadi nomor 2 dan nomor 3 semua pilih